Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya Andi Akbar Tanjung. Ini adalah video lanjutan dari serial Scholarship Journey, di mana di video sebelumnya saya sudah membahas tentang apa aja yang perlu teman-teman persiapkan, baik teman-teman yang masih berstatus mahasiswa maupun teman-teman yang sudah berstatus sebagai lulusan atau fresh graduate. Oke, nah silahkan disaksikan di video sebelumnya. Link video saya cantumkan di description bawah ya. Oke, nah jadi di video kali ini kita akan membahas hal lain, yaitu karakter atau sifat apa aja yang harus teman-teman miliki sebagai scholarship hunter. Ini kenapa ini bagi saya penting, karena gini teman-teman, menjadi seorang pemburu beasiswa atau orang-orang yang mengejar beasiswa itu tidak mudah teman-teman. Ada banyak hal, ada banyak rintangan yang teman-teman akan hadapi, ada banyak kegagalan yang akan teman-teman temui, sehingga secara mental teman-teman harus menyiapkan beberapa karakter untuk membantu teman-teman melewati masa-masa yang mungkin akan sulit dan tidak mudah bagi teman-teman sebagai scholarship hunter. Nah, di video ini saya sudah menyiapkan beberapa karakter yang perlu teman-teman miliki untuk membantu teman-teman dalam melewati masa-masa sebagai seorang scholarship hunter. Oke, setidaknya saya sudah menyiapkan ada 5 karakter. Ya, setidaknya ada 5 karakter yang sudah saya siapkan nih. Dan ini adalah pendapat 5 karakter ini saya ramuh dari hasil pengalaman saya sebagai scholarship hunter sekitar ya 2-3 tahun lah saya menjadi scholarship hunter hingga akhirnya saya mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2019 kemarin. Nah, di kelima karakter ini kemudian saya uji, saya berikan survei, saya buat survei kecil-kecilan. Nanti surveinya mungkin akan saya tampilkan di layar sini di bawah. Saya membuat survei, di mana survei ini saya berikan kepada teman-teman awardee LPDP angkatan saya 2019 dan juga ada beberapa senior yang mengisi survei ini. Nah, 5 karakter yang saya buat ini saya kemudian ujikan, saya lempar kepada forum, saya lempar kepada teman-teman, kira-kira menurut mereka, versi mereka, karakter mana aja nih yang penting dimiliki oleh seorang scholarship hunter menurut pengalaman mereka. Nah, nanti hasil surveinya akan saya bahas di belakang di akhir video. Oke, sebelum menutup video ini saya akan bahas hasil survei itu. Oke, sebelum kita masuk ke hasil survei, saya ingin bahas dulu nih 5 karakter yang perlu teman-teman miliki sebagai scholarship hunter menurut versi pengalaman saya. Oke, jadi ada 5 karakter nih. Yang pertama adalah berani mencoba. Oke, kenapa saya mengatakan berani mencoba ini penting? Karena ya kalau teman-teman tidak mencoba, teman-teman tidak akan tahu ke depannya proses pendaftaran beasiswa ini akan seperti apa, seperti itu ya. Nah, saya juga banyak menemukan fenomena teman-teman saya sendiri, teman-teman dari zaman perkuliahan, itu ada beberapa yang secara akademik dia bagus, pengalaman internasional dia juga sering ikut exchange, kemudian hal-hal lain yang menurut saya dia itu sudah layak, sudah pantas untuk mendaftar. Saya nggak mengatakan dia layak untuk mendapatkan ya, tapi setidaknya dia sudah layak untuk mendaftar. Namun karena dia merasa merendahkan diri ataupun mungkin merasa belum cukup dan tidak berani mencoba, akhirnya dia tidak pernah mencoba untuk mendaftar. Dan saya pun mungkin dengan kemampuan yang tidak sehebat dia, tapi dengan hanya keberanian untuk mencoba untuk memulai mendaftar LPDP, akhirnya saya bisa mendapatkan LPDP di tahun 2019. Nah, sehingga buat teman-teman di luar sana, siapapun kalian, ketika memang kalian mempunyai mimpi untuk melanjutkan studi ke luar negeri ataupun mimpi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus, udah coba aja, berani aja. Karena kalau teman-teman tidak berani mencoba, teman-teman tidak akan tahu prosesnya akan seperti apa, gagal atau tidaknya kalau teman-teman tidak mencoba. Setidaknya kalau teman-teman mencoba dan gagal, teman-teman sudah tahu apa yang perlu diperbaiki di kesempatan ataupun di percobaan selanjutnya. Seperti saya sendiri, saya mencoba pertama kali mendaftar LPDP di tahun 2018 dan saya gagal. Dan gagalnya saya di tahap wawancara teman-teman. Wawancara ini tahap terakhir sebelum akhirnya dinyatakan lolos. Tapi saya gagal dan akhirnya saya belajar dari keberanian saya untuk mencoba di 2018. Saya mau mengevaluasi apa yang perlu saya perbaiki hingga akhirnya di kesempatan 2019 saya bisa memperbaiki apa kekurangan saya dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2019 gitu ya. Nah, itu karakter yang pertama. Karakter kedua adalah tidak takut gagal. Hampir sama dengan saya jelaskan yang sebelumnya, bahwa teman-teman mendaftar beasiswa dengan kondisi di mana ada kemungkinan gagal atau tidak ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan optimis iya, percaya diri iya, tapi teman-teman juga harus zero expectation. Zero expectation ini teman-teman nggak boleh terlalu berharap bahwa saya pasti lolos nih, saya over expectation lah bahasanya. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk tidak takut gagal. Jadi teman-teman harus berani mencoba dan tidak takut gagal. Ketika pun nanti teman-teman gagal pada akhirnya, yaitu jadikan pelajaran. Oke, karena
mencoba itu ada 2 peluang, gagal atau berhasil, sehingga jangan sampai teman-teman terlalu percaya diri untuk lolos tapi tidak pernah mempersiapkan diri mental bahwa kemungkinan gagal itu ada. Jadi teman-teman dari awal harus mempersiapkan atau harus siap-siap untuk gagal, oke? Gitu ya. Yang ketiga adalah harus tangguh. Tangguh ini dalam artian bahwa ada banyak hal yang akan teman-teman lalui. Paling pertama sih mungkin ketangguhan dalam waktu sih, karena proses pendaftaran beasiswa itu cukup panjang. Saya sendiri mendaftar LPDP itu di bulan Juli, openingnya buka pendaftarannya itu bulan Juli 2019. Prosesnya itu sampai 5 bulan, Desember akhir baru keluar pengumuman akhir. Jadi ada 5 bulan. Nah, selama proses 5 bulan ini ada banyak hal yang akan teman-teman lalui, mulai dari was-was akan kegagalan, gagal di tahap 1 atau tahap 2. Kemudian teman-teman yang semakin bertanya, keluarga yang mempertanyakan gimana beasiswamu, kayak gimana, gagal atau berhasil, dan sebagainya. Nah, hal ini harus dilalui dengan karakter yang tangguh teman-teman. Jadi ya dijalanin aja, apa kata orang ya udah dibiarin aja, karena orang-orang tidak tahu apa yang kita lewatin gitu ya. Jadi harus tangguh aja, oke? Kalau teman-teman tangguh, insya Allah bisa melewati proses masa-masa menunggu ini dengan cukup baik, oke? Nah, itu tadi karakter keempat adalah tekun. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang pemburu beasiswa, teman-teman harus tekun mencari informasi, teman-teman harus tekun untuk bertanya ke banyak orang, teman-teman harus tekun untuk memahami lebih dalam tentang informasi pendaftaran, mulai dari syarat, tanggal pendaftaran, dan sebagainya. Nah, sehingga teman-teman harus tekun betul-betul rajin mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Karena ketika teman-teman tidak tekun sedikit aja, teman-teman akan menyerah di tengah jalan gitu ya. Itu yang karakter keempat. Dan terakhir adalah karakter kelima, itu memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Rasa ingin tahu di sini karena informasi beasiswa itu tidak semuanya mudah dipahami teman, dalam artian informasi yang disediakan di website cukup jelas, cuman kadang-kadang perlu konfirmasi dengan bertanya ke beberapa orang gitu ya. Nah, bertanya ke beberapa orang inilah yang perlu teman-teman lakukan. Kalau tidak nanti teman-teman akan kesulitan gitu ya. Iya Pak, di skip aja. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil survei atau pendapat teman-teman award di LPDP lainnya yang sebelumnya saya minta untuk mengisi survei. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman award di LPDP di luar sana yang sudah mau mengisi survei LPDP. Oke, saya cukup kaget ketika kemudian teman-teman awardee ada sekitar 50 orang awardee yang 52 ya, data di laptop saya ada 52 orang yang telah mengisi survei ini, dan saya sangat terima kasih. Namun karena keterbatasan durasi video, saya nggak mungkin membaca ke 52 respon ini ya, sehingga saya memilih 7 respon yang menurut saya cukup mewakili dari teman-teman yang lain. Oke, kita langsung saja coba baca-baca ya. Respon pertama dari teman saya bernama MD. Dia adalah award di LPDP tahun 2019. Menurut dia karakter yang harus dimiliki oleh seorang scholarship hunter adalah tangguh. Alasannya karena proses pendaftaran hingga seleksi LPDP itu prosesnya cukup lama, sehingga teman-teman seperti yang saya katakan sebelumnya, menurut MD ada banyak cobaan dan proses yang cukup lama, sehingga teman-teman harus tangguh untuk bisa melalui proses yang lama ini, yang panjang ini gitu ya. Itu menurut MD. Respon kedua datang dari Amanda. Amanda ini satu kelas dengan saya untuk proses pengayaan bahasa. Mbak Amanda ini cukup keren. Dia berencana untuk melanjutkan studi S3 atau PhD dia, untuk lanjutkan studi ke PhD dia ke luar negeri. Nah, dia adalah award di LPDP 2019. Menurut dia, karakter yang harus dimiliki oleh seorang scholarship hunter adalah tidak takut gagal. Kenapa? Karena bagi dia adalah percaya diri, terus adalah kunci kesuksesan. Kemudian percaya diri juga adalah tidak takut kegagalan. Karena bagi seorang yang percaya diri, kegagalan hanyalah pengalaman hidup yang memperkaya inspirasi untuk pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu tuh menurut Mbak Amanda. Jadi, udah jangan takut gagal, karena bagi Mbak Amanda, meskipun gagal itu adalah pengalaman yang bisa membantu teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, selanjutnya ada dari senior nih, namanya Muhammad Isa. Dia adalah award di LPDP dalam negeri untuk angkatan tahun 2017. Sama dengan Mbak Amanda, bagi dia karakter yang harus dimiliki oleh seorang scholarship hunter adalah tidak takut gagal. Bagi dia karena setiap merealisasikan mimpi kita kemungkinan akan dihadapkan oleh kegagalan, sehingga sejak awal teman-teman harus mempunyai karakter tidak takut gagal ya.
Respon keempat datang dari Arizal. Arizal ini award di LPDP tahun 2019. Kayaknya ini Arizal yang ini adalah teman saya di PK 162. Oke, terima kasih Arizal sudah mengisi survei. Menurut Arizal, karakter yang harus dimiliki seorang scholarship hunter adalah tekun. Tekun karena bagi dia adalah, ya itu tadi seperti yang saya bilang, ini versi bahasa Inggris ya. Nanti akan saya tampilkan di sini. Yang jelas poinnya bagi dia bahwa kita harus banyak memberikan perhatian atau ketekunan dalam semua proses, dari setiap proses yang akan teman-teman lewati ketika mendaftar beasiswa LPDP gitu ya. Nah selanjutnya ada PH, inisialnya PH, karena memang waktu ngisi survei saya kasih teman-teman untuk memilih menulis nama atau inisial. Nah ada nih teman yang mengisi inisialnya PH. Dia adalah award di tahun 2019. Bagi dia karakter yang harus dimiliki oleh seorang scholarship hunter adalah berani mencoba. Oke, berani mencoba karena bagi dia adalah pengaplikasian dari pengetahuan, ketangguhan, ketekunan, dan mental tidak takut gagal dibuktikan dengan langkah percobaan. Jadi seperti yang saya katakan bahwa semua karakter yang harus dimiliki dari 2 sampai 5 itu kuncinya ada di karakter nomor 1, yaitu berani mencoba. Kalau teman-teman tidak berani mencoba, semua karakter di bawah tidak bakal pernah teruji gitu ya. Itu pun yang diyakini oleh teman saya yang berinisial PH ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke responden ke-6. Bernama Ivor, dia adalah award di LPDP tahun 2019. Jadi menurut dia ini di luar dari 5 survei yang saya berikan ya, 5 opsi yang saya berikan, dia membuat opsi lain yaitu percaya diri. Bagi dia percaya diri selalu membawa aura positif dan optimis sebagai modal dalam mengikuti setiap tahapan seleksi. Jadi teman-teman, bagi Ivor, teman-teman di awal harus sudah mulai karakter yang memiliki karakter seorang scholarship hunter yang percaya diri terhadap semua proses gitu ya. Dan yang terakhir datang dari Vicky Hurum Maksuro. Mbak Vicky ini, Mbak Hurum ini adalah teman saya di PK 162 juga. Dia award di LPDP 2019. Ini dia sepakat dengan saya bahwa karakter seorang scholarship hunter itu adalah semua komponen yang saya sebutkan di awal. Jadi bagi dia nggak ada satu, nggak ada cuman takut gagal, nggak cuman berani mencoba, tapi tapi seorang scholarship hunter harus bisa mengkombinasikan 5 karakter yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Karena bagi Mbak Hurum, karena niat yang dibarengi dengan tekad itu adalah kunci dasar untuk meraih apapun. Jadi niat kemudian berani mencoba adalah kunci awal untuk teman-teman mencoba untuk mendapatkan hal-hal yang teman-teman impikan, termasuk untuk beasiswa LPDP. Oke, jadi itu teman-teman adalah hasil survei dari 52 orang responden yang sudah mengisi survei yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan bacakan kesimpulan kali ya, kesimpulan hasil survei yang saya berikan ini dari 52 responden. 18 orang atau sekitar 35% itu memilih karakter berani mencoba untuk karakter seorang scholarship hunter. Kemudian ada 11 orang atau setara 21,2% itu memilih karakter tekun. Nah, nih karakter tekun. Kemudian ada nilai yang seimbang antara tangguh dan tidak takut gagal, itu masing-masing mendapatkan 9 suara, 9 responden dengan poin sekitar 17,3%. Dan selanjutnya ada memiliki rasa ingin tahu ini 1 orang yang memilih. Jadi bagi dia memiliki rasa ingin tahu ini cukup penting untuk seorang scholarship hunter. Dan selebihnya adalah opsi-opsi lain atau karakter lain yang ditambahkan oleh teman-teman koresponden. Oke, terima kasih buat 52 koresponden yang telah mengisi survei ini ya. Jadi teman-teman, saya rasa itu aja video kali ini membahas soal karakter yang harus dimiliki oleh teman-teman yang sedang berjuang memburu beasiswa. Tidak mudah, ada banyak hal yang akan teman-teman lalui, sehingga saya harapkan dengan 5 karakter yang saya sudah berikan ini, yang saya sudah jelaskan tadi di awal, bisa membantu teman-teman untuk lebih siap secara mental ketika menghadapi proses beasiswa yang cukup panjang dan ada kemungkinan kegagalan gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya di serial Scholarship Journey, dan kita akan membahas topik lain mungkin di topik selanjutnya apa ya kira-kira. Oke, mungkin di video selanjutnya saya akan membahas soal mengenal beasiswa LPDP secara mendalam. Kita akan membahas soal jalur apa aja yang ada di LPDP, maksudnya jalur apa aja yang bisa teman-teman pilih untuk mendaftar beasiswa LPDP. Ada banyak banget, dan bagi sebagian orang itu semuanya sudah ada di website LPDP sebenarnya. Tapi bagi sebagian orang itu agak membingungkan untuk memahaminya. Semoga, dan saya akan menjelaskannya dalam bentuk video. Semoga versi video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah memahami setiap jalur dari pendaftaran LPDP. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.